الله ربي لا أشرك به أحدا الله لا إله إلا هو الله أعز وأجل وأكبر مما نخاف ونحذر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وقلنا إلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قلنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين عباد الله المخلصين المكرمين الفائزين insyaallah. Terkhusus seluruh jamaah Masjid Jami' Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Wabil khusus orang tua saya DKM Masjid Jami' Baitur Rahman Bapak Haji Malikul dan beserta seluruh jajaran tokoh-tokoh masyarakat. Begitu pula tetua-tetua saya, orang-orang tua saya dan panutan saya dan seluruh keluarga saya. Mudah-mudahan sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Sampai hari ini masih disematkan nyawa dan kehidupan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala teruskan sampai yaumul haid. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah menangkan perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah al-mukhlasin al-mukramin rahimakumullah. Kesempatan pagi yang mulia ini Al-Fagir akan menuai sedikit daripada ilmu yang diajarkan oleh para guru. Ilmu berkenaan tentang sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Betapa di dalam puasa ini ada perkara-perkara yang sangat penting daripada sunnah yang ditinggal oleh umat. Sedangkan ibadallah berpuasa sendiri seharusnya mencontoh kepada Nabi pada khusus dan umumnya. Barang siapa berpuasa kata Nabi, tapi tidak berpuasa hatinya, mulutnya, farjinya, hawa nafsunya. Begitu dan seterusnya. Sehingga wajiblah bagi kita selaku umat untuk betul-betul menjaga puasa kita. Baik yang membatalkan secara zahir ataupun secara batin. Adapun kesempurnaan puasa tidak lain dan tidak bukan juga bergantung pada kesunahan yang kita lakukan. Ada sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Nabi. Sedangkan sunnah sendiri adalah perilaku, perbuatan, ucapan yang dilakukan oleh Nabi. Betullah firman Allah Ta'ala menyabdakan tentang Nabi adalah panutan terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau ada qudwah, kalau ada uswah, kalau ada panutan selain Nabi, mungkin kita boleh mencontoh mereka ibadallah. Tapi sayangnya sebaik-baik panutan, sebaik-baik qudwah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini sedikit-sedikit kita akan mulai mendengar tentang sunnah-sunnah yang sudah seperti biasanya kita lakukan sebetulnya. Cuman sayangnya kita sulit membedakan yang ini hukumnya fardu apa sunnah. Sedangkan meragukan antara fardiyah dan kesunahan, kalau itu terjadi pada rukun sholat, sholat kita nggak sah pada Allah. Sayangnya dalam puasa aja. Kalau kita ditanya sama orang wudhu, seandainya begitu, ada keraguan. Wal ilmu bi fardiyatihi, wa ilmu bi fardiyatiha. Ilmu mengetahui dengan betul dan seksama mana wajib, mana sunnah.
Kalau saya ditanya, seumpama saya tidak mengetahui, di rukun wudhu ada berapa? Ada 5, saya bilang asal-asal saya sebut. Padahal ada 6 ibadah Allah. Cuci muka hukumnya apa? Cuci muka hukumnya sunnah kira-kira. Kira-kira pakai sunnah ibadah. Basuh kuping apa, Bib? Wajib itu bolak-balik ibadah Allah. Maka yang sedemikian ini di dalam hukum agama menghilangkan daripada kesahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa rukunnya nggak banyak ibadah Allah. Belum kita masuk kepada sunnahnya, rukunnya cuma 2. Yang pertama tabyitun niyah. Mesti wajib kita nyimpan, kita inapkan niat kita di malam hari ibadah Allah. Jadi kalau dia niat di pagi hari panjang lagi ceritanya. Ya, kalau di malam hari sudah jelas peraturannya mengikuti sabda baginda Nabiuna Muhammad, perilaku daripada Nabiuna Muhammad. Ini kedua kita sudah paling sempurna ibadah Allah. Tapi niyah rukun yang pertama, rukun yang kedua tarku mufattirin. Meninggalkan segala yang membatalkan zakiran dalam keadaan ingat. Kalau lupa nggak apa-apa. Makan 3 bakul. Baru ingat ibadah Allah. Minum udah habis 2 gentong. Seumpama. Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Tapi syaratnya meninggalkan sesuatu yang membatalkan zakiran. Aliman. Tahu hukumnya. Kalau nggak tahu cuma 2. Yang nggak tahu cuma 2 ibadah Allah. Yang pertama qariba ahdi bil Islam. Baru banget masuk Islam. Nggak apa-apa. Saya kira puasa cuma nggak boleh makan. Saya minum masih minum aja. Namanya juga baru masuk Islam. Nggak apa-apa. Tapi kalau orang Islam udah puluhan tahun sudah batal puasanya. Zakiran aliman mukhtaran. Yang kedua, kalau seandainya tadi nasya'a bi ba'idatin minal ulama, yang boleh dikatakan orang tidak tahu adalah orang yang hidupnya jauh dari ulama. Bukan tinggalnya jauh, ibadah Allah, tolong digaris bawahi. Kadang-kadang kita pikir jauh dari ulama, ulama di Keranji, kita di sini, itu mah nggak jauh. Yang jauh tuh kayak Papua, saudara. Kalau ulama masuk, disambutnya pakai busur panah, ibadah Allah. Itu anak panahnya panjangnya 2,5 meter, belum tombaknya sudah. Nah ini dikatakan jauh daripada ulama. Kalau ulama masuk pun menemukan kesulitan. Tapi kalau kita nggak dibilang jauh lagi dari ulama, majelis di mana-mana, masjid melimpah ruah ibadah Allah. Jadi kalau ada orang Islam hari ini bilang, saya nggak tahu, saya kira puasa cuma nahan lapar doang. Kalau minum nggak apa-apa. Nah, ini nggak bisa diterima lagi pada Allah udur. Mukhtaran. Hendaklah dia ini menjaga daripada hal-hal yang membatalkan puasa dengan maunya dia. Seumpama ibadah Allah. Ada orang datang paksa saya untuk berbuka. Di leher saya ditaruhin golok. Seumpama. Maka ini adalah satu ancaman ibadah Allah. Satu paksaan. Kalaupun saya harus buka, seandainya saya harus buka, tapi saya nggak boleh pilih. Syaratnya nggak boleh pilih ibadah Allah. Yang kedua, saya yakin orang tadi bisa lukain saya. Kalau bini kita yang pegang golok kan kita bisa tangkap ibadah Allah. Ini orangnya lebih besar dari kita. Dipaksa yakin bakal terluka. Yang kedua, ancaman tadi pasti terjadi. Dan kita tahu ibadah Allah bahwasanya membatalkan tadi tidak boleh memilih. Ayo batal. Ini ada kurma. Ini ada es krim. Jam 12 siang saya pilih es krim aja. Batal sudah. Karena saya batalnya mukhtar. Saya mau dengan jiwa saya sendiri. Saya pilih itu es krim. Jangan pilih. Suruh dia yang pilih. Kamu paksa saya batal saya.
dan diperbolehkan di dalam Islam, padahal puasa kita nggak batal ibadah Allah. Karena syaratnya yang membatalkan harus dengan kehendak sendiri. Sebetulnya saya nggak mau bahas perkara ini, tapi rasa-rasanya penting rukun-rukun puasa. Adapun yang menjadikan kesunahan di dalam berpuasa ibadah Allah, yang pertama adalah ta'jilul fitr. Wah, ini sih udah paling jago deh bangsa kita. Ini jadi satu lahan usaha baru. Bahkan bukan orang Islam aja berkahnya Ramadan. Bahkan orang-orang di luar Islam di daerah Pademangan, Grogol, Tomang yang bukan Muslim juga jualan gorengan gitu. Jualan takjil gitu. Laku. Berkahnya orang Islam. Berkahnya bulan Ramadan. Bisa ngantongkan banyak daripada keuntungan nih Allah. Tapi kesunahannya bagi kita bukan takjilnya, tapi mempersegera berbuka puasa. Saya mohon perhatian. Azan jangan doa dulu. Azan jangan doa dulu, ambil dulu, batalin sudah. Ini takjil nih, idza tayaqqana al-ghurub. Kalau kita yakin udah masuk waktu maghrib, kadang-kadang nggak sesuai panutan kita Nabi Muhammad. Ini kan di sini saya bilang tadi, kalau kita nggak sesuai dengan ikutan panutan kita, qudwah kita, uswah kita baginda Nabi, maka kita akan menyalahi syariat. Adzan buka doa dulu. Doanya ada kali setengah jam ibadah Allah. Allah suruh batalkan dulu. Kalau yakin udah maghrib, jangan setengah 4 kita batal duluan. Tayaqqanil ghurub. Dia yakin sudah masuk waktunya, dia batalkan dulu baru berdoa ibadah Allah. Di situ letak daripada istijabatid doa. Di situ ada tempat yang namanya tempat yang mustajab. Jangan kita belakangin lagi. Beberapa kali saya ketemu teman-teman saya, saudara-saudara saya, mungkin terlalu khusyuk mereka dengan puasanya sampai lupa panutan mereka Nabi Muhammad. Nabi Muhammad buka dulu. Sungguh pun Nabi Muhammad paling bagus, akhlaknya paling mulia, perkara kehidupannya paling mulia, amal ibadahnya. Batal dulu Nabi baru berdoa. Jadi jangan doa dulu baru batal. Nah, ini terbalik. Yang kedua, as-sahur. Tadi barusan kita sahur. Walau bijur'atil ma'. Walaupun cuman seteguk air. Saya kuat nggak sahur. Nggak keren. Justru yang keren orang yang kuat sahur ibadah Allah. Karena sahur bagian daripada sunnahnya bulan Ramadan. Inna fis sahuri barakah. Di dalam sahur ada keberkahan. Walau bijur'atil ma'. Walaupun cuma minum seteguk air. Waktu lagi minum. Waktu lagi buka takjil. Setiap daripada perkara yang sunnah. Wajib bagi umat Nabi Muhammad. Menghadirkan Nabi pada saat itu. Jadi nggak semata-mata serta-merta kita sunnah. Wah saya ngerjain sunnah. Saya kerjakan sunnah. Karena saya ingat Nabi Muhammad. Orang pertama yang lakukan sunnah Nabi batal dulu, baru doa, saya ikut karena saya hadirkan Nabi di dalam batalnya saya duluan. Waktu saya sahur, walaupun dengan seteguk air, bukan saya sahur karena diri dan kemauan saya sendiri, tapi ittiba'an bin Nabi Muhammad, tapi mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Takhir sahur, tapi sahur bagusnya takhir. Jangan terlalu tafahush. Ada istilah sahur ditakhir tapi dekat banget nih subuh. Sahur jam 4:27 ya, 3 menit lagi bisa. Punya habis imsak, belum minum, belum rokok. Nah ini menandakan kita belum memahami daripada sunnah kenabian. Nabi Muhammad suruhin imsak seukuran 50 ayat. Udah diatur tuh ulama.
kurang lebih 15 menit. Cakep banget nih bangsa kita, cakep banget. Ada imsaknya, ada waktu subuhnya. Waktu imsak tadi kadang-kadang masih bandel juga. Mentang-mentang rokoknya Samsung nggak mau dimatiin. Gitu. Wah, terus alasannya kalau ditanya belum subuh. Masya Allah. Kalau kita punya ilmu falakiyah, kita tahu persis kapan masuknya waktu fajar, ente boleh begitu. Tapi kalau kita nggak punya ilmu falakiyah, nggak bisa lihat fajar shadiq, fajar kadhib, belum pernah belajar ilmu falak, waktu imsak berhenti. Saya ngomong begini buat diri saya, buat saudara saya semua. Jadi jangan ada lagi kalau udah imsak alasannya belum subuh. Itu diatur sunnahnya Nabi. Nabi kalau puasa, kalau udah imsak nggak ngapa-ngapain lagi pada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, ahyil qulubi tahya, aslih lana al-ahwala fid dini wad dunya. Dibaca 80 kali baginda Nabi. Atau dibaca surat Al-Baqarah 50 ayat ibadah Allah sebelum masuk waktu subuh. Jadi kalau mau puasa yang sempurna, sahurnya bagus, ditakhir, tapi nggak terlalu pagi banget, juga nggak terlalu sore banget ibadah Allah. Kapan masuk waktu sahur? Binisfil lail, kata Nabi, sejak muntasifil lail, di tengah malam udah masuk tuh. Jam 12 lewat 1 menit udah boleh sahur. Tapi kenapa disuruh takhir sama Nabi? Supaya lebih dekat kepada kekuatan ibadah Allah. Supaya kita hadir bangun subuh ibadah Allah. Jam 12 sahur nih, ketahuan nih kadang-kadang udah capek ngantuk, sahur duluan deh. Habis sahur subuh nggak bangun. Berkahnya ini lah, membelakangi daripada sunnah kenabian. Atau bahkan dekat banget waktu sahurnya orang udah imsak dia baru sahur. Kalau seumpama dia ketiduran, bangunnya pas imsak, nah dia boleh tuh melakukan daripada apa yang harusnya dilakukan, makan, minum, tapi hati-hati. Jangan sampai dekat kepada subuh. Ihtiyatan, menjaga daripada batalnya puasa. Ibadah Allah, kalau saya bahas semua banyak banget nih. Tapi sunnah-sunnah tadi, perkara tadi harus ikut persis dengan aturan baginda Nabi. Ada hal penting ibadah Allah yang saya mesti sampaikan di bulan suci Ramadan. Kata Nabi, bukan cuma batalnya yang kita ngeri. Kalau batal zahir, semua juga sekarang nggak bisa batal lagi. Mungkin adik kita yang kecil ini udah kuat puasa ibadah Allah. Kalau dulu saya ngerasa masih kecil puasa lama banget sudah. Mungkin karena masih kecil kali. Sekarang puasa anak kecil pada mampu ibadah Allah. Bahkan yang gede sore-sore bisa main bola. Karena dari pagi sampai siang menjelang asar tidur ibadah Allah. Dalilnya wa naumi shaim ibadah. Bagus nih dalilnya nih. Tidurnya orang puasa ibadah. Tidur terus. Kapan lagi punya waktu tidur dapat ibadah, diemnya tasbih. Cuman bulan Ramadan aja. Tapi Nabi nggak begitu ibadah Allah. Justru dalam berpuasa tadi Nabi mengajarkan kepada kita ada hal-hal yang makruh yang bisa mengurangi daripada kesahan puasa kita. Bahkan bisa membatalkan daripada pahala puasa kita. Sebelum kita bahas, mari sama kita pikirkan kepada Allah. Puasa ini ganjarannya nggak diberikan oleh Allah Ta'ala untuk diberitahukan kepada kita. Semuanya amal bi asyrin amsalihah, dikali lipat 10 oleh Allah Ta'ala. Ada yang dikali 70, saudara, sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, kata Allah. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, sungguhlah puasa itu buat saya. Sebab puasa sekujur tubuh kita lagi ibadah ya Allah. Sekujur tubuh tuh. Lagi kalau di jam 2 aja nih. Masya Allah. Kita ingat banget ya Allah. Sampai begitu kita. Tapi itulah yang dikatakan Allah tidak memberikan ganjaran kepada kita dalam pemberitaannya. Supaya kita tahu persis ganjaran tadi akan langsung diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita.
Kalaulah kita berharap dari seorang raja diraja, maka harapan tadi paling besar dan paling mulia. Kalau cuma raja dunia, kira-kira dia bilang, Habib, Raja Salman bilang sama saya, di akhir Idul Fitri, saya mau kasih hadiah bakal Habib. Oh, saya berbunga-bunga hati saya. Raja nih. Pasti hadiahnya bagus, ya Allah. Raja, kalau saya boleh tahu hadiahnya, pokoknya khusus. Pasti bagus, ya Allah. Tahukah kita, ya Allah, yang paling penting dari segala yang diberikan Allah Ta'ala adalah maghfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah bilang udkhuluhumul jannata birahmati, kita sah masuk ke dalam surga Allah. Makanya Nabi Muhammad kalau doa nggak panjang-panjang ibadah Allah. Doanya Nabi yang dianjurkan Nabi untuk kita baca, untuk kita hayati ini, perhatikan baik-baik 3 kali setiap malam, jangan sampai kita nggak baca. Allahumma maghfiratuka awsa'un min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Waktu kita berasa dosa kita setinggi langit menjulang, saudara, seluas lautan, saudara, sungguh kita sedang berputus asa daripada rahmat Allah. Padahal doanya Nabi, Allahumma maghfiratuka awsa'un min dunubina, ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Kalau saya punya dosa seluas laut, maka rahmat dan ampunan Allah seluas jagat alam semesta. Kalau dosa saya besar nggak bisa diampunkan yaumal qiyamah, ulama sudah mensajakkan syairnya bilang, innal kabaira fil ghufrani kallamami. Dosa besar ibadah Allah dihadap pintu ampunan Allah seumpama dosa kecil. Boleh jadi kata Allah Ta'ala, wa innahu la ubali, bahkan aku tidak menganggapnya sama sekali, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi doa Nabi ibadah Allah, wa rahmatuka arja indana min a'malina. Yang terakhir ibadah Allah, rahmat Allah itu lebih besar, wa rahmatuka lebih kita harap daripada amal ibadah saya. Yang ngomong Nabi bukan kita. Nabi amalnya paling bagus, Qurannya tertanam di dadanya baginda Nabi, kemuliaannya paling tinggi di hadap Allah. Sungguh pun begitu, Nabi nggak jadikan benteng amalnya kepada Allah Ta'ala. Makanya Nabi bilang, wa rahmatuka arja indana min a'malina, dan rahmatmu ya Allah lebih aku harap dari amal-amal ibadahku. Kita kan puasa biar dapat rahmat. Makanya perkara yang batalkan di dalam batin lebih pantas kita jaga daripada yang zahir. Yang zahir pasti kita jaga. Anak kecil tadi kita bilang udah sanggup berpuasa ibadah Allah. Tapi yang batin hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khamsa yuftirna saim. 5 perkara kata baginda Nabi Muhammad yang membatalkan daripada puasanya. Secara ringkas kita bahas. Al-kadhib, bohong ibadah Allah. Mau bohongnya pura-pura, mau bohongnya beneran, enggak ada itu. Saya cuman prank. Anak sekarang pinter dibikin bohong jadi halal. Bohong kan dosa, di prank. Orang tuanya lagi yang di prank ibadah Allah. Pak, saya jatuh pak, kaki saya patah pak. Begitu bapaknya lihat nangis-nangis, ya bapak kena prank. Ini dosa nih. Membatalkan pahala puasa ibadah Allah. Bapaknya seneng lagi di prank. Bapaknya girang. Masuk konten YouTube ibadah Allah. Luar biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bohong ya bohong ibadah Allah. Walaupun tuntutan skenario pura-pura murtad. Murtad ibadah Allah. Saya kan cuma pura-pura. Nggak ada pura-pura di sisi Allah Ta'ala, saudara. Waktu dia sudah tidak lagi menuhankan Allah Ta'ala, walaupun bibirnya mengucap karena ucapan skenario ibadah Allah. Murtad dia ibadah Allah. Pura-pura jadi bapak ngawinkan anaknya dalam satu skenario. Kawin betul anaknya ibadah Allah.
Nggak main-main perkara-perkara di dalam Islam, ibadah Allah. Maka daripada itu hati-hati berbohong. Bagaimanapun bentuknya berbohong akan membatalkan pahala puasa. Ya Allah, kita udah ngarep dapat pahala dari Allah Ta'ala. Begitu dibuka lemari kemuliaan kita, isinya kosong. Malaikat bilang sababiahnya bohong. Tapi mulut berdusta nggak lebih parah daripada tindakan yang berdusta itu. Ada orang mengajak kepada kedustaan dalam gerak-geriknya. Ini yang lebih berbahaya lagi nih. Contohnya bagaimana ibadah Allah? Banyak hari ini kita lihat orang muda, anak muda, orang tua dengan gerak-geriknya berpura-pura sholat itu. Padahal nggak sholat. Ini mengajak kepada kebohongan lebih berat yang berlaku dengan perlakuan daripada yang ucapan. Kalau yang ucapan masih mungkin ibadah Allah dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau udah gerakan mencontohkan satu kebohongan, ini akan mengajarkan kepada orang lain. Puasa harusnya nyegah marah-marah, mencontohkan marah-marah. Kalau ditanya alasannya nggak apa-apa kan untuk kebenaran. Ini hagigahnya baik, tapi caranya yang kurang baik. Al-kadhib, alhasil banyak sekali panjang masalah bohong ibadah Allah. Kalimatul zur, berbuat daripada kedustaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal ghibah, gosip ibadah Allah. Ini kata Nabi paling bahaya. Kadang nggak jarang korbannya orang tua kita sendiri. Anak lagi ngumpul sambil minum kopi, nah ribah. Kalau siang hari minum kopi batal puasanya ibadah Allah. Kalau hari biasa tambah lagi kopinya, belum selesai ribahnya, kopinya habis tambah lagi saudara. Tadi bapaknya yang diomongin, habis itu gurunya nggak kelar istrinya, nggak kelar anaknya diomongin. Tapi di dalam bulan suci Ramadan ini akan menggugurkan pahala kita. Makanya kalau di hari puasa kata Sayyidina Umar bin Khattab, fala yarfah. Mulut jangan ucap yang kotor. Apalagi ribah. Ini orang ribah penyakitnya paling parah ibadah Allah. Karena dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Dosa yang lain bisa diampunin. Tapi kalau dosa merasa diri lebih baik dari orang lain, di dunia dia bakal ketinggalan daripada kemuliaan ibadah Allah. Apalagi yaumal qiyamah. Riba bisa menggugurkan pahala puasa kita. Wan namimah. Begitu juga adu domba ibadah Allah. Harusnya selaku umat Nabi Muhammad saling menyatukan, saling menggandeng. Kalau ada orang lagi marahan, kita bisa jaga mereka supaya jadi satu. Ini enggak. Nabi ada orang datang ke Nabi Rasul, saya mau ngomong Fulan bin Fulan tentang Fulan bin Fulan. Kata Nabi bilang, kira-kira kalau saya dengar omongan kamu, saya berubah nggak perasaan saya kepada dia? Kata. Berubah kata Rasul. Orang-orang yang modelnya begitu, kata Rasul jangan ngomong, ente pergi aja. Jadi hal ini bisa kita lakukan di dalam berpuasa ibadah Allah. Kalau ada orang lagi curhat si bulan loh. Saya mau ngomongin apa nih? Bulan puasa siang-siang nih. Enggak deh. Ntar aja bis maghrib. Sampai aja. Jangan juga bis maghrib ibadah Allah. Jangan kata Nabi saya nggak mau dengar kalau berubah perasaan saya sama dia saya nggak mau dengar. Tadi saya sayang dia jadi nggak sayang. Belum tentu benar ibadah Allah. Benar juga riba. Wan namimah, adu domba ibadah Allah. Yang paling parah itu kadang-kadang kita adu anak nih orang tua. Suami istri. Saudara ame saudara ibadah Allah. Girang deh kalau udah ngadu orang. Naudzubillah. Mudah-mudahan nggak ada di jamaah Baitur Rahman ibadah Allah. Ini penyakit luar biasa. Bisa menggugurkan pahala daripada puasa. Wal yaminil kadzib, sumpah palsu, mohon maaf. Kalau yang berjualan, bukan saya artinya mengintimidasi, tapi ini adalah perihal yang harus saya sampaikan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sedang mengambil keuntungan dunia, jangan sampai batalkan keuntungan akhirat. Ini sumpah terjadi pada pedagang biasanya. Saya jual sarung BHS KW2 Merjiomi. KW2 itu Allah. Begitu saya jual, bagus nih tuh. Bagus.
KW berapa tuh? Wallah, KW 1 pakai wallah ibadah. Pakai wallah. Udah bohong, sumpah palsu ibadah Allah, bawa nama Allah, kafarat juga, pahala puasanya batal. Kalau puasanya emang nggak batal, pahalanya yang batal. Wallah, ini KW 1. Subhanallah. Jangan pakai wallah. Bilang KW 1 aja udah bohong. Pakai sumpah palsu, bohong juga, sumpah palsu yuk. Batal double ibadah Allah, pahala puasanya. Godok, besok juga batal sekalian begitu. Wal yaminil kadhib, sumpah palsu, apalagi orang disumpah di depan pengadilan. Dia bersumpah atas nama Allah, tapi dia mengucapkan yang tidak pada haknya, maka ini bersumpah palsu. Syahadatuz zur, dia bersyahadat ingkar kepada kebenaran ibadah Allah. Ini bisa menghilangkan daripada pahala puasanya. Yang terakhir, mohon diberitakan kepada anak-anak kita yang sudah mulai perjaka, yang sudah mulai gadis, kalau lagi sore mau ngabuburit, belanja, tapi matanya jangan belanja. Kalau kita udah mesti begini, baru puasa kan pakai siwak aja tengah hari nggak boleh, baru. Ulufu famusaim atyabu indallahi min rihil misik. Sikat gigi apalagi. Sebab wanginya mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Ta'ala daripada minyak misik. Cuman gak juga sama orang lain. Ini mau sore sikat gigi. Makruh. Mandi rapi. Pakai make up. Pakai gincu, saudara. Kayak bedak sampai 12 mili itu. Bajunya kuning-kuning banget. Merah banget. Masya Allah. Ada kata Nabi bilang, wan-nadharu bisyahwah, melihat dengan syahwat kepada yang bukan muhrim. Dari pagi puasa dijaga, baca wirid, baca zikir, baca hizib Quran, begitu sore ngabuburit, batal pahala puasanya. Bukan nggak boleh beli takjil, tapi matanya jangan belanja juga. Kalau bini gimana ngelihatnya kita syahwat. Makanya kalau lagi bulan Ramadan ibadah Allah, jangan sampai kita banyak banget dekat orang rumah. Kadang-kadang hawa nafsu kita lebih besar daripada ajaran setan. Sebab setan diikat, tapi setan udah punya murid yang lebih hebat, yang sudah keluar dengan standar kemuliaannya hebat sudah. Jadi kalau murid setan, murid terkenal ini. Tapi salahin setan, tapi di dalam bulan Ramadan gak bisa nyalain setan lagi. Setan marah kepada kita. Jangan buat saya malu di hadap Allah. Saya udah gak ada, saya diikat. Yang ada hawa nafsu kita ibadah Allah. Nah, makanya jangan sering-sering berduaan di rumah. Terus kemana kita jalan? Enggak ibadah Allah. Kita bisa berduaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama aja ngelihat bini dengan syahwat juga akan menggugurkan pahala Ramadan kita. Kiranya ini perihal-perihal yang penting di dalam puasa kita. Jangan sampai yang sunnah dan yang haram kita kerjakan di bulan Ramadan, dan yang sunnah kita tinggalkan di bulan Ramadan, sehingga mengurangi kualitas daripada puasa kita. Biarkan dari pagi kita berdiam di rumah, begitu sore datang silahkan berbelanja, tapi maka kita jangan belanja itu. Silahkan duduk dengan kawan, tapi jangan sampai gunjingan, jangan sampai kebohongan jadi makanan keseharian kita. Apalagi sampai mengadu domba kita punya saudara muslim, maka kesemuanya itu akan menggugurkan pahala puasa kita. Dan sunnah-sunnahnya harus kita kerjakan dan kita landaskan atas pekerjaan baginda Nabi. Saya lakukan sunnah karena baginda Nabi Muhammad lakukan sunnah. Maka ini akan menghadirkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi seluruh jamaah Baitur Rahman Allah berikan kekuatan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesehatan zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi kita daripada perbuatan-perbuatan yang membatalkan pahala puasa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima rukuk kita selama bulan Ramadan, menerima puasa kita selama bulan Ramadan, menerima khusyuk kita selama bulan Ramadan, menerima tadarus kita selama bulan Ramadan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirri asraril Fatihah.